Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan memuji Allah karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama mempelajari agama kita Islam. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu, maka kita selamat dalam kehidupan di dunia, terutama kehidupan di akhirat. Hadirin, saya ingatkan, hendaklah orientasi kehidupan kita mengutamakan kehidupan akhirat. Karena dunia ini cuma sebentar, sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih, cuma sedikit. Sedangkan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Dan berdasarkan firman Allah bahwa manusia itu dalam kerugian dalam hal tatkala menggunakan umur yang diberikan oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Kalau kepingin tidak rugi, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah iman, illal ladzina amanu. Yang kedua adalah amal. Dan yang ketiga adalah dakwah. Yang keempat adalah sabar. Dan semua itu harus didasari dengan ilmu. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan bahwa setiap manusia pasti mati. Mati tidak memandang sehat atau sakit. Kadang-kadang yang menjenguk orang sakit bisa lebih dulu mati dibandingkan yang dijenguk. Mati tidak memandang usia, tidak memandang kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata. Dan yang perlu sekali diperhatikan, tatkala kita dikubur, yang mengantar ada 3.
keluarga, harta, dan amal. Yang dua kembali, yaitu keluarga dan harta, yang tetap setia menemani kita sampai akhirat, amal. Setelah kita pergi, datang dua malaikat yang sangat mengerikan. Dalam hadis yang sahih dikatakan warnanya hitam kebiru-biruan, warna yang sangat mengerikan. Kemudian kita nanti akan dibangunkan, duduk. Ada 3 pertanyaan. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur, ujian kubur. Ini pasti. Di kubur, alam kubur, alam barzah, ada 2 hal. Pertama, fitnah kubur. Yang kedua adalah azab kubur dan nikmat kubur. Pertanyaan kubur yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua adalah madinuka? Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Yang perlu kalian perhatikan bahwa pertanyaan ini bukan hafalan. Waktu di dunia boleh jadi kita hafal, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Orang munafik tahu waktu di dunia. Orang kafir pun tahu bahwa Tuhannya orang Islam itu Allah, nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam. Tapi nanti begitu ditanya, orang kafir dan orang munafik gak bisa jawab. Dia mengatakan aku rasa-rasanya dulu ingat di dunia Tuhanku itu siapa ya? Mengerikan sekali. Dia kalut, gak ingat lagi Tuhannya siapa. Walaupun waktu di dunia dia hafal. Bahkan sekarang orang-orang kafir itu biasa mengucapkan astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Banyak. Tapi mereka tatkala ditanya ujian di dalam kubur, itu tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dikatakan, yusabbitullaha alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Artinya hanya orang-orang yang beriman dan imannya benar, inilah yang akan diteguhkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita mumpung masih hidup perlu hati-hati. Orang yang tidak bisa menjawab man rabbuka, siapa ya? Oleh malaikat
dipukul dengan gada besi, berteriak. Ini hadis Nabi. Teriaknya sangat nyaring, didengar oleh semua makhluk hidup kecuali manusia dan jin. Begitulah perkataan Rasulullah. Oleh karena itu, pernah orang entah sengaja atau tidak, tatkala pemakaman, kebetulan dia itu mengikat kuda di dekat pemakaman itu. Setelah orang yang melayat pergi meninggalkan makam, kudanya meringkik luar biasa sehingga tali kekangnya putus. Dan ada yang mengatakan hal itu terjadi karena dia mendengarkan teriakan orang, tatkala ditanya dia tidak bisa menjawab, kemudian dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir itu. Hadirin, oleh karena itu, di dalam satu kitab ilmu tauhid itu ada dinyatakan perintah yang paling besar, yang paling utama itu adalah tauhid. Ingat, perintah yang paling utama itu adalah at-tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah semata. Ini arti tauhid. Kemudian larangan yang paling besar itu adalah syirik. Syirik itu apa? Syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah di samping menyembah Allah. Artinya orang syirik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tetapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ini yang dinamakan syirik. Jadi oleh karena itu, hal yang semacam ini hendaklah menjadi perhatian kamu, perhatian kita sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepadaku. Menyembah itu artinya apa? Menyembah adalah, beribadah adalah perkataan, perbuatan, lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu namanya ibadah. Jadi oleh karena itu, kewajiban besar bagi kita sebagai hamba Allah, yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun asma dan sifat. Hadirin, tauhid rububiyah itu artinya kita harus mengesahkan Allah dalam hal penciptaan alam semesta, dalam hal kepemilikan alam semesta, dan dalam hal pengaturan alam semesta. Dengan kata lain, tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Allah.
Kita harus mengesahkan perbuatan Allah dalam menciptakan alam semesta. Gak ada makhluk yang punya andil. Alam semesta itu adalah selain Allah. Itu namanya alam semesta atau makhluk. Allah yang menciptakan. Disebut dengan Khalik, sang pencipta. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta. Makhluk enggak punya andil. Tidak boleh ada kepercayaan. Umpamanya yang menciptakan alam semesta itu kalau dalam dunia pewayangan namanya Brahma. Kemudian nanti alam itu bisa rusak, yang tukang rusak namanya Dewa Siwa. Alam itu bisa baik, yang tukang baiki alam itu namanya Dewa Wisnu. Sampai-sampai Tuhan yang menguasai angin namanya Dewa Bayu. Tuhan yang menguasai api namanya Dewa Agni. Sampai-sampai yang menguasai pertumbuhan padi ini namanya Dewi Sri. Oleh karena itu, kalau di Jawa itu ada tradisi bertanam supaya hasilnya baik, ngirim sesajen, isinya kembang, telur, kadang-kadang roti, ditaruh di paumaan. Untuk apa? Memberi sesajen kepada Dewi Sri agar supaya padinya tumbuh dengan baik. Demikian juga di lautan. Nanti ada yang menguasai pantai selatan Pulau Jawa, namanya Nyi Roro Kidul. Kalau kita ingin selamat, setahun sekali paling enggak ada larung samudera. Dan ini digalakkan oleh orang-orang liberal, pluralisme. Untuk apa? Merusak umat Islam. Alasannya wisata religius. Gak usah jauh-jauh, di Kalimantan Selatan ada larung samudera. Nanti sesajen dikirim. Kalau kena ombak kembali berarti nggak diterima. Pasang lagi sampai ke tengah. Di dalam sebuah hadis itu ada dinyatakan, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, wala tirota, wala hamata, wala sofaro. Tidak ada penularan. Tidak ada penularan maksudnya orang sakit menulari orang sehat. Wah, di zaman Rasulullah ada yang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan unta sendirian di padang pasir? Dia korengan, gatalan. Lantas datang unta yang kedua, sehat. Habis itu dia kena penyakit. Kata Rasulullah, siapa yang menulari yang pertama? Artinya hakikatnya penularan itu nggak ada. Buktinya, ada orang sakit. 4 orang datang. Yang 1 kena penyakit. Yang 3 enggak. Ini sama dengan ucapan Rasulullah, firman Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu, Allah yang menyembuhkan ini bagian perbuatan Allah dalam rangka mengurus alam semesta.
Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Islam sakit, itu hendaklah memohon yang pertama kepada Allah. Karena Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu pernah kejadian. Ada seorang dokter, spesialis, buka klinik di Mekah. 6 bulan gak ada pasien satupun. Bingung. Apakah di Mekah ini gak ada orang sakit? Dia tanya kepada ulama di sana. Kata ulama, kami di sini sebagai umat Islam itu pergi ke dokter nomor 6. Terus nomor satunya apa? Sholat 2 rakaat minta kepada Allah supaya sehat. Sebagai contoh, Imam Bukhari matanya buta, umur 7 tahun hafal Al-Quran. Kemudian berkata kepada ibunya, "Bu, aku ingin menghafalkan hadis." Ibunya ini sedikit ragu, mata buta, ingin menghafalkan hadis. Kemudian ibunya tadi sholat 2 rakaat, sholat malam, minta kepada Allah supaya anaknya disembuhkan. Selesai berdoa, anaknya teriak, "Mak, ulun bisa melihat." Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan barang siapa yang punya keinginan yang kuat, ambil wudhu dengan baik, sempurna, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Ini hendaklah dijadikan sesuatu keyakinan, sehingga hal yang dikabarkan oleh Rasulullah itu hendaklah diyakini. Ini kembali kepada firman Allah, wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu nggak boleh kita kemudian meminta kesembuhan kepada selain Allah. Kalau berobat gimana? Berobat boleh, karena itu perintah Allah. Obatilah penyakit kamu. Apabila kamu sakit, berobatlah. Bahkan kadang-kadang Rasulullah menyatakan bahwa orang sakit bisa disembuhkan dengan sedekah. Di zaman tabi'in, ada orang sakit 7 tahun, lututnya berdarah, mengeluarkan nanah. Pergi ke dokter, gak sembuh. Datang kepada ulama. Kata ulama, galilah sebuah sumur. Mudah-mudahan keluar airnya. Mudah-mudahan dengan perbuatan kamu menggali sumur kemudian diwakafkan, penyakit kamu hilang. Akhirnya dia pergi mencari satu tempat yang orang sulit mendapatkan air, digalinya sumur. Airnya keluar, diwakafkan. Penyakitnya langsung sembuh. Ini adalah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda berdasarkan wahyu. Jangan minta penyembuhan kepada selain Allah. Ini syirik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'a rajulan fi yadihi khalaqatun min sufrin." Rasulullah melihat seorang laki-laki, pada tangannya ini ada gelang dari kuningan. Gelang dari kuningan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadhihi?" Apa ini? Orang tersebut menjawab, "Minal wahinah." Untuk menolak penyakit.
Rasulullah bersabda, injiha, campakkan dia, lempar dia. Dia tidak menambah, wala tajiduka ila wahnan. Gelang itu tidak menambah bagi kamu melainkan penyakit. Lau mutta, jika kamu mati, gelang itu masih melekat. Apa? Maaflahta, kamu tidak akan bahagia. Artinya apa? Masuk neraka. Di lain hadis, Rasulullah melihat orang pakai benang lawe, dipotong oleh Rasulullah. Artinya apa? Keyakinan yang semacam ini adalah keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu selain Allah ada. Buktinya banyak orang Islam kadang-kadang datang kepada dukun, anaknya sakit, istrinya sakit, minta agar supaya disembuhkan. Ini perbuatan Allah yang tidak boleh diserikatkan. Kemudian di dalam hadis yang saya bacakan tadi, wala adwa, tidak ada penularan, wala tirota, tidak ada penentu nasib. Di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau mau bepergian, melihat dulu reaksi burung. Burung dibentak. Burung dibentak, dia terbang. Kalau terbangnya ke muka dan ke kanan, berarti baik. Kalau dibentak terbangnya ke belakang dan ke kiri, itu nggak baik. Di dalam hadis, apabila kamu ingin atau memiliki satu tujuan, keinginan itu batal gara-gara burung, gara-gara undi nasib, berarti telah menyekutukan Allah. Kemudian di dalam hadis itu juga dikatakan wala hamata, tidak ada pembawa sial. Nabrak kucing, sial, kamu bakalan tabrakan. Saya dulu pernah, baru bisa nyupir, pergi ke Danau Panggang, nabrak kucing 2. Penumpang takutan, Pak, stop, ambil pelepah pisang, pukuli bannya. Untuk apa? Supaya jangan celaka. Padahal untuk menghilangkan itu, agama kita Islam punya solusi. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Nah, bertawakal kepada Allah ini nggak boleh kita itu menyerahkan diri atau bertawakal kepada selain Allah. Minta tolong ini adalah perbuatan hamba yang termasuk ibadah yang harus hanya ditujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kadang-kadang terkenal dengan istighosah. Hadirin, dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ada direwayatkan, punya murid seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu punya anak satu yang sangat disayang. Pada suatu hari anaknya mati. Ibu ini menangis, datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta tolong. Aku sayang benar lawan anakku, tolong. Syekh Abdul Qadir Jailani terbang, mengejar malaikat maut. Malaikat maut dalam kisah itu dikatakan membawa keranjang isinya roh. Terjadi duel. Malaikat maut pencabut nyawa kalah, keranjang tumpah, kemudian masuk kepada jasadnya masing-masing sehingga anaknya menjadi hidup.
Syekh Abdul Qadir Jailani orang soleh, ulama ahli sunnah, sangat disegani. Waktu hidup banyak yang benci. Setelah beliau wafat, gulu, dikultus individukan. Sampai-sampai dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini oleh Allah diberi kalimat kun. Artinya apa? Kalau dia memegang ini jadi emas, maka jadi emas. Rasulullah sendiri aja tidak begitu. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Tabuk, itu Rasulullah berjuang mati-matian bersama para sahabat. Beliau dalam perang sampai giginya patah, pipinya sobek. Seandainya dia punya kun, mampuslah semua musuhku, mampus. Tapi beliau tidak mempunyai kemampuan seperti itu, karena ini hanya perbuatan yang bisa dilakukan oleh Allah. Banyak contoh-contoh. Dalam hadis tersebut dikatakan wala sofaro, wala hamata, tidak ada pembawa sial. Seperti umpamanya keyakinan, kalau ada burung gagak hinggap di atas rumah, kemudian teriak-teriak burung gagak itu, punya kepercayaan penghuni rumah pasti akan ada yang mati. Dalam Islam nggak ada. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan punya keyakinan seperti itu. Tekek baik, tekek buruk, tekek baik, tekek buruk. Kalau jatuh buruk, nggak jadi keluar rumah. Kalau baik, gagah. Dalam Islam nggak ada. Wala sofaro, tidak ada bulan sofar. Bulan safar itu habis Muharram ini safar. Bulan safar itu sial. Nggak ada dalam Islam. Kalau di Jawa itu kalau anak lahir bulan safar, mereka diruat. Kalau yang berduit meruatnya nanggap wayang. Kadang-kadang ada yang 10 hari 10 malam. Kadang-kadang satu malamnya itu aja sudah 500-an juta. Ngawinkan anak jangan bulan safar, sial, nggak baik. Dalam Islam nggak ada. Bahkan di Jawa itu kalau bulan safar itu yang namanya gong agung, peninggalan Sunan yang ada di Demak itu dicuci. Kemudian pusaka kereta kencana yang ada di Jogja itu keluar semua, dicuci. Di Solo itu ada kerbau, bule. Kalau dia jalan-jalan di jalan, masuk pasar, makan sayur, pemilik sayurnya bukan marah, tapi malah senang. Kenapa? Alamat baik. Senang. Tatkala kereta kencana pusaka dicuci, jutaan manusia datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apa? Memperebutkan air bekas cucian itu. Untuk apa? Untuk jimat. Untuk apa? Untuk macam-macam, supaya di dalam keluarga rumah tangga itu selamat. Sedangkan dalam hadis Nabi dikatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asroka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah syirik. Jimat itu apa? Ya bisa jimat itu berupa apa saja. Kadang-kadang kalung, kadang-kadang di pinggang, kadang-kadang digantungkan di rumah. Saya pernah ada orang tanya, Pak, gimana hukumnya?
ranting dadap dipotong, celupkan ke darah bekas sembelihan sapi, ditanam di pintu utama. Untuk apa? Supaya selamat. Ini syirik. Dan ini sampai sekarang masih ada. Jadi ini adalah yang harus kita kenal. Supaya apa? Mudah-mudahan bisa menjawab tatkala ditanya, man rabbuka? Tuhanmu siapa? Jawab Allah. Karena tauhid kita bagus. Demikian juga tauhid uluhiyah. Artinya apa? Menyembah hanya kepada Allah semata. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi menyembah, beribadah itu dalam artian luas adalah bisa doa, bisa tawakal, bisa istighosah, bisa nazar, bisa sembelihan. Kita nyembelih umpamanya ayam, habis datang ngedukun karena ada keluarga yang sakit. Kata dukun, kamu nih kena jin. Obatnya kayak apa? Cari ayam hitam, sembelih. Sedangkan di dalam hadis Nabi dikatakan, ada orang masuk neraka karena lalat, ada orang masuk surga karena lalat. Gimana? Dua orang pergi safar, masuk suatu kampung. Ternyata di situ ada tempat yang dianggap angker keramat. Oleh panitia dinyatakan, siapa yang masuk ke kampung sini harus berkorban. Yang satu berkata, tidak ada yang kukorbankan. Oleh panitia mengatakan, walaupun dengan seekor lalat, tangkap lalat, korbankan, dia masuk neraka. Yang satunya disuruh berkorban. Untuk apa? Supaya selamat tatkala masuk di tempat yang ada penunggunya. Saya tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah. Apa? Dibunuh. Selamat apa enggak? Selamat. Dibunuh mati kok selamat? Iya, justru kita orientasinya akhirat. Oleh karena itu kesalahan besar kalau ada umpamanya orang maju perang, membela agama, tapi kada hendak mati. Pernah kejadian, kami mengirim pasukan ribuan, semuanya sudah dimandii anti peluru. Gimana? Padahal agama kita Islam menyuruh, meminta agar kita bercita-cita, berangan-angan mati syahid. Ini malah supaya tahan ditimpas. Dan amalan yang seperti ini adalah termasuk syirik. Karena apa? Karena kadang-kadang di dalam hadis Nabi itu juga dikatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia diserahkan kepada sesuatu itu. Sesuatu itu macam-macam. Bahkan kadang-kadang tulisan. Kadang-kadang tulisan itu ya Al-Quran. Tujuannya umpamanya supaya dia mendapat rezeki yang melimpah. Ayatnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Ayat ini menyuruh agar supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, bertawakal hanya kepada Allah. Oleh karena itu di dalam ajaran agama kita Islam yang namanya mantra itu juga nggak boleh. Kalau doa, zikir boleh.
Mantra itu contohnya apa? Kalau kamu membaca inni ra'aitu ahada asara kaukaban wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dengan membaca itu 3 kali, jangan bernapas, maka wanita akan jatuh cinta. Ini akhirnya ayat Al-Quran menjadi bahan ejekan, dijadikan guna-guna. Ini tidak dibenarkan. Kalau kita sembahyang istikharah, berdoa, jalan keluarnya ada. Kalau kamu umpamanya ada dalam satu kitab itu, kadang-kadang siapa yang mengambil tanah kuburan, kemudian dibacakan sumum bukun yumpahum layar jiun, atau ada di dalam surah Yasin, tiupkan, lemparkan ke rumah orang, maka orang penghuni rumah itu akan tidur. Dan ini digunakan oleh maling untuk sirep. Siapa yang ingin naik bis gak bayar, baca sumum bukun omyung pahum layar jiun. Masa ayat Al-Quran penggunaannya bukan untuk itu, tapi digunakan untuk itu? Kalau ada dalilnya, itu dibenarkan. Umpamanya kalian menemukan tempat yang angker, supaya selamat, gimana Ustadz? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Tidak akan ada yang membahayakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Gak akan ada yang membahayakan kamu. Kalau keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allah melindungi, Allah memberi petunjuk. Ini dalam hadis dikatakan, kalau menjelang maghrib, senja, anak-anak kecil jangan dibiarkan keluar rumah. Supaya apa? Jangan diganggu oleh setan. Anak kurung dalam rumah, pintu jendela tutup. Waktu menutup, ucapkan Bismillah Allah. Bejana tempat air tutup, gak ada tutupnya walaupun sebilah kayu. Yang penting bacakan Bismillah. Bismillah itu kalimat yang sakti. Benar? Bismillah itu adalah kalimat yang sakti. Oleh karena itu, kalau kalian mau masuk WC, Bismillah. Sebelum masuk, Bismillah. A'udzubillahi minal khubusi wal khubais. Kaki kiri duluan. Nanti jin itu tidak bisa melihat kalian. Di dalam WC itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Kalau yang masuk cowok, jinnya perempuan. Ya, kalau yang masuk cewek, jinnya laki-laki. Dengan membaca itu, luar biasa mengenal agama Islam. Ini ya mungkin 4-5 kali pertemuan baru selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.